Suasana taman gereja, keempat pemuda duduk berbincang. Mereka awalnya santai, tetapi perlahan mulai berdebat tentang cara ibadah. Hari Minggu selalu menjadi hari yang penuh sukacita. Jemaat dari berbagai latar belakang berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi terkadang, perbedaan dalam cara beribadah justru menjadi alasan untuk perpecahan, bukan persatuan. Lihatlah mereka, Audrey, Amabel, Chelsea, dan Theo. Mereka sama-sama percaya kepada Yesus, tetapi masing-masing merasa bahwa caranya beribadah adalah yang paling benar. Bel, aku heran deh kenapa orang-orang di gereja kamu beribadahnya pakai pakaian yang santai gitu. Padahal di gereja aku, jemaatnya itu kalau kita beribadah harus pakai pakaian yang formal karena itu salah satu bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Yang penting hati kita yang sungguh-sungguh, bukan pakaiannya. Tuhan melihat hati kita, bukan pakaiannya. Di gerejaku, cara memuji Tuhan dengan tarian dan musik itu cara kami mengekspresikan diri dalam Tuhan. Wah, untuk aku terlalu ramai. Aku lebih suka ibadah yang khidmat dan juga penuh doa. Seperti banyak orang di dunia ini, mereka lupa bahwa tujuan utama ibadah bukanlah soal tradisi, tetapi hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Perbedaan yang seharusnya memperkaya justru menjadi sumber perdebatan. Tetapi, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka mulai meninggikan suara, masing-masing mempertahankan pendapatnya. Ketegangan meningkat. Beginilah manusia. Kita sering lebih sibuk membuktikan siapa yang paling benar daripada mencari kebenaran sejati. Ibadah itu harus tertib, tidak boleh terlalu bebas. Siapa bilang harus takut? Tuhan itu penuh kasih, bukan sekedar aturan. Iya, Tuhan mau kita bersukacita. Ibadah itu harus penuh ekspresi dan sukacita, jangan malah kayak ujian sekolah. Tetapi kan penyembahan itu harus sungguh tenang. Kita harus fokus pada firman Tuhan tahu. Mereka tidak sadar bahwa dalam perdebatan ini mereka semakin menjauh dari kasih yang seharusnya menyatukan mereka sebagai tubuh Kristus. Tetapi untungnya ada seseorang yang sudah lebih dahulu belajar dari perjalanan panjang kehidupan dan memahami bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus memisahkan kita. Seringkali kita perlu seseorang yang lebih bijaksana untuk mengingatkan kita akan kebenaran sejati. Oma Sela, seorang jemaat senior dari gereja Ortodoks, telah melihat begitu banyak bentuk ibadah dalam hidupnya. Shalom anak-anak. Shalom, Ma. Maaf kalau suara kami berisik, Oma. Kami sedang berdiskusi tentang tata cara ibadah yang benar. Oma sudah mendengar, tapi coba Oma tanya, apakah Yesus hanya datang di satu gereja saja? Ya tentu tidak, Oma. Tapi kan Oma, ibadah itu harus benar. Tuhan pasti punya satu cara yang benar untuk beribadah, Oma. Anak-anak, Oma tahu, Oma sudah hidup lebih dari 60 tahun. Oma sudah pernah menghadiri lebih banyak misa Katolik, ibadah Protestan, bahkan penyembahan karismatik. Dan Oma juga pernah berdiskusi dengan Advent. Dan tahu apa yang Oma pelajari? Apa itu, Oma? Yang terpenting itu bukan bagaimana kalian menyembah, tetapi kepada siapa kalian menyembah. Dan inilah yang ia pelajari. Yang terpenting bukanlah bagaimana kita menyembah, tetapi kepada Seperti siapa tubuh kita yang menyembah. punya banyak anggota, gereja punya banyak cara ibadah, tapi semuanya tetap satu tubuh di dalam Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12 berkata, meskipun kita banyak, kita tetap satu dalam Yesus. Jadi kita tidak boleh berdebat siapa yang paling benar. Lebih dari itu, kalian harus saling menghormati dan melengkapi. Tuhan itu besar, kasih-Nya mencakup semua yang percaya kepadanya. Saat seseorang berbicara dengan kasih dan hikmat, hati yang keras pun bisa mulai melunak. Kini, mereka perlahan-lahan mulai menyadari sesuatu yang penting. Aku mengerti sekarang. Cara ibadahku mungkin ekspresif, tapi bukan satu-satunya cara yang benar. Dan meskipun aku lebih santai, aku harus menghargai mereka yang lebih serius dalam ibadahnya. Yang terpenting bukan bentuk ibadah kita, tetapi
tapi iman kita kepada Kristus. Benar, kita tetap satu saudara dalam Kristus. Nah, itu baru anak-anak Oma. Sekarang mari kita mari kita berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, Audrey, Chelsea, Amabel, dan Theo akhirnya menyadari bahwa mereka tidak seharusnya terpecah karena perbedaan. Meskipun berasal dari latar belakang gereja yang berbeda, mereka tetap satu dalam Kristus. Namun, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih sering memandang rendah cara ibadah orang lain? Apakah kita merasa bahwa gereja kita lebih baik dari yang lain? Seringkali, kita terlalu sibuk membandingkan tradisi, liturgi, atau gaya penyembahan, hingga kita lupa bahwa Yesus datang bukan untuk membangun tembok pemisah, tetapi untuk membangun damai dan kesatuan. Sejarah mencatat bahwa gereja telah terbagi menjadi banyak denominasi, masing-masing dengan caranya sendiri dalam menyembah Tuhan. Tetapi, apakah itu berarti Tuhan lebih berpihak kepada satu kelompok daripada yang lain? Tidak. Tuhan tidak melihat gereja berdasarkan nama atau denominasi, melainkan melihat hati orang-orang yang menyembahnya dengan tulus. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia akan melihat Yesus melalui kesatuan kita, bukan melalui perdebatan kita. Jika kita terus bertengkar tentang siapa yang paling benar, bagaimanakah kita bisa menunjukkan kasih Kristus kepada dunia? Hari ini kita diingatkan bahwa gereja bukanlah gedung atau denominasi, melainkan kita, orang-orang percaya yang dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Mungkin cara kita menyembah berbeda, tetapi tujuan kita tetap sama, memuliakan Tuhan dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi, mari kita berhenti membandingkan dan mulai menghargai. Mari kita berhenti berdebat dan mulai membangun. Mari kita berhenti berfokus pada perbedaan dan mulai melihat persamaan kita, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus. Sebab pada akhirnya, ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, Ia tidak akan bertanya dari gereja mana kita berasal, tetapi apakah kita telah mengasihi sesama seperti Ia mengasihi kita. Karena meskipun kita serupa tapi tak sama, aku dan kamu tetap murid Yesus. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara